dia apa? Misalkan, hobinya Jenny misalnya contoh ya, baca buku misalnya gitu ya. Hobinya Jenny adalah olahraga misalnya. Kemudian gitu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan lagi ya. Kemudian saya lanjutkan lagi adalah apa sih ketakutan Jenny gitu ya. Ini pengertian nama Jenny benar-benar customer saya namanya Jenny ya. Jadi Anda harus benar-benar cari satu nama customer Anda. Jenny ketakutannya apa? Ketakutan Jenny adalah dia tidak bisa membahagiakan keluarganya. Misalkan dia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Misalkan ketakutan Jenny itu, ya. Tapi ini benar-benar Anda coba tulis lagi. Kemudian lagi berikutnya. Apa sih yang paling penting buat Jenny? Yang paling penting buat Jenny adalah, paling penting dalam hidupnya dia adalah pasti anaknya. Ya kan? Yang paling penting buat Jenny apa? Yaitu adalah seluruh impian anaknya dan keluarganya tercapai, tercukupi dan sebagainya. Gitu ya. Jadi itu. Jadi misalkan itu hal yang paling penting dalam hidup Jenny. Oke? Jadi teman-teman buat dulu buyer persona. Kalau Anda dengan buat buyer persona nanti jualannya akan lebih gampang. Karena ketika kita buat copywriting, buyer persona menjadi bagian yang sangat penting. Oke? Saya stop dulu ya. Saya baca dulu sambil buat teman-teman mencerna dulu. Ini ada chatting sangat bermanfaat coach. Terima kasih banyak sudah kasih banyak ilmu marketingnya. Berkah selalu. Amin. Terima kasih. Semoga rezeki Anda berlimpah. Weh, Blitar hadir. Halo Blitar. Halo Medan. Weh, orang Medan. Luar biasa. Ya. Halo Om Anton. Waduh, saya jadi Om. Ini nggak sadar umur. Ya nggak sadar umur. Oke? Udah dapat ya? Jadi kita tentukan dulu buyer persona. Nah, kalau kita sudah tentukan buyer persona, berarti kita tahap berikutnya apa? Nah, ini yang paling penting ya. Ini panas banget udaranya ya. Wah, benar-benar ya. Saya kebetulan memang bukan di ruang AC karena ruang AC di atas, karena koneksi internet lebih dekat sini, jadi saya di sini ya. Oke, setelah tentukan buyer persona. Sudah? Tentukan yang kedua. Ini sambil kerjaan ya. Tolong teman-teman kerjaan, jangan nggak dikerjain. Halo Purbalingga, halo. Ya, aduh luar biasa ya. Maaf ya, tadi siang agak aneh koneksi internetnya. Jadi kita jadi malam aja nih, nggak apa-apa ya. Malang hadir, halo, halo. Waduh. Nah, nggak apa-apa. Kita udah belajar dari hari Senin kemarin. Nanti ini kita parade sampai tanggal 8. Sampai tanggal 8. Jadi tanggal 8 setiap hari. Jadi hari Senin itu jam 12 sampai jam 1. Hari Selasa juga sebentar saya salah. Sebentar. Hari Senin jam 5.15. Sorry, mohon maaf, saya lupa. Hari Senin jam 5.15. Saya ulangi lagi. Hari Senin kelas live lanjutannya copywriting adalah jam 5.15. Saya ulangi lagi. Senin 5.15. Selasa sama Rabu sama-sama jam 12. Selasa dan Rabu jam 12 ya. Kalau Senin 17.15. Oke? Yuk kita lanjut ya. Coach, kenapa nggak sore terus? Tergantung. Masalah jadwal saya lagi padat nih. Jadi saya memang punya komitmen sampai tanggal 8 harus sharing nih buat teman-teman. Nanti setelah tanggal 8, saya sharingnya adalah seminggu sekali. Hari apa saya belum tahu. Nanti kita diskusikan. Makanya follow aja TikTok saya. Jadi nanti biar bisa dapat informasi ya. Lanjut. Setelah tuliskan target market atau buyer persona, kita masuk ke tahap kedua ya. Tuliskan fitur. Tolong Anda sebutkan produk Anda apa. Apa 3 fiturnya. Sebut lagi ya. Produknya apa, 3 fiturnya. Saya ambil contoh. Produknya kebetulan produknya Hardianto deh. Hardianto ya. Produknya apa? Produknya adalah AFC. Suplemen AFC yang lagi ngetop sekarang ya. Nah, bahkan saking ngetopnya sekarang AFC itu produknya habis. Jadi Hardianto nggak megang stok tuh. Ya, jadi produknya AFC. Apa fitur-fiturnya? Nah, fitur AFC ya, dia punya salah satu ingredientnya bisa untuk melakukan regenerasi. Gitu ya. Saya ngebahas satu aja. Jadi suplemennya bisa membantu untuk melakukan regenerasi. Ya, ada peptin apa gitu ya, peptide dan sebagainya. Jadi saya ngebahas satu aja ya. Fiturnya adalah dia mempunyai function yang bisa membuat regenerasi sel. Oke? Tulis dulu. Ya, teman-teman ditulis dulu. Ditulis dulu. Ya, ditulis dulu. Ditulis. Sudah? 3 ya? Saya minta 3 ya. Karena nanti abis ini bikin copywritingnya digampang. Sudah? Kalau sudah, chatting katakan, sudah coach, chatting ya, katakan sudah. Ya.
Teman-teman, kalau saya sharing, saya maunya benar-benar teman-teman saya bagi biar dapat ilmunya gitu. Jadi nggak setengah-setengah. Jadi bukan hanya kayak cuman preview-preview gitu nggak. Saya kasih benar-benar konten. Saya kasih konten yang Anda bisa pakai buat bisnis Anda. Karena saya percaya kalau bisnis Anda sudah meningkat, pasti nanti Anda akan ikut kelas saya. Betul nggak? Iya nggak? Yang penting omset naik dulu. Jangan pikirin lain dulu. Kita pikirin omset dulu naik. Oke? Asip, sip. Yuk, kita lanjut ya. Setelah 3 fitur, kita masuk nomor 3. Saya lipat biar gampang ya. Kenapa? Kenapa fitur itu begitu penting? Kenapa fitur itu begitu penting buat customer? Saya ulang lagi. Nomor 3. Kenapa fitur itu begitu penting buat customer? Saya ambil contoh. Regenerasi sel, produknya AFC misalnya. Kenapa itu begitu penting? Karena dengan regenerasi sel, mereka bisa mengganti sel-sel rusak. Oke? Kenapa itu begitu penting? Karena dia bisa menggantikan sel-sel yang rusak. Oke? Setelah itu tanya lagi, emang kenapa kalau sel rusak tersebut? Emang kenapa sel rusak itu perlu dicegah? Karena supaya orang bisa hidupnya panjang umur, karena kalau selnya rusak dan tidak diperbarui, maka bisa saja umurnya menjadi pendek. Misalkan gitu ya. Jadi itu menghindari apa? Nomor 4. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari jangan cepat mati gitu ya. Atau untuk mendapatkan umur yang panjang. Misalkan kayak gitu. Oke? Coba buat dulu. Ya, untuk menghindari atau mendapatkan apa? Silakan dikerjakan dulu. Setelah dikerjakan, kalau sudah bilang sudah coach. Kita lanjut lagi. Ya. Karena pengalaman saya kalau belajar, kalau nggak dibimbing seperti ini, nanti selesai nggak dapat tuh. Pasti nggak dapat apa-apa. Ya, biasa setelah selesai ya selesai aja, cuma dapat oh itu ilmunya, oh gua ngerti. Ngerti nggak penting. Yang penting adalah bisnisnya naik apa nggak, omsetnya naik apa nggak. Masuk akal? Kalau masuk akal katakan chatting kepada saya, katakan masuk akal coach ya. Ya. Saya tunggu. Kalau sudah ya. Kalau sudah silakan ditulis. Ya, di chatting dulu ya, biar kita lanjutin. Halo buat teman-teman yang baru hadir, kita akan hari ini membahas tentang copywriting ya. Copywriting yang menjual, yang bisa dipakai buat WhatsApp atau media sosial lainnya. Oke, masuk akal. Terima kasih. Semoga rezekinya berlimpah. Ya, kita lanjut lagi. Yo. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Sudah? Ya. Kenapa itu begitu penting? Kenapa fitur itu begitu penting? Jadi kalau istilahnya handphone, RAM-nya gede. Kenapa sih itu begitu penting RAM gede? Nah, kayak gitu. Kenapa sih RAM gede itu begitu penting? Karena supaya tidak nge-lag. Kenapa sih tidak nge-lag itu? Emang tujuannya untuk apa? Supaya ketika browsing enak, tidak capek. Kayak gitu ya. Nah, gitu contoh. Itu manfaatnya. Seperti contoh ya. Saya sekarang saya suka banget. Jadi kalau buat apa-apa saya pakai TikTok pakai kamera. Bikin video-video TikTok, semua juga pakai kamera, langsung edit dan hasilnya bagus sih, tajam. Jadi memori kapasitas kamera besar itu efeknya apa? Yaitu tadi supaya saya bisa membuat konten misalnya. Kenapa membuat konten itu begitu penting? Ingat ya, nomor 4. Untuk mendapatkan apa atau menghindari apa? Ya, untuk mendapatkan untuk apa? Untuk menghindari ketika saya sharing konten supaya tidak nge-lag. Misal contoh kayak gitu. Oke ya? Dapat ya? Nomor 4. Kalau sudah katakan udah. Kalau sudah katakan udah. Biar saya lanjutin ke nomor 5. Saya tadi pagi lucu ya. Saya sudah sharing 25 menit. Tadi kayaknya ada satu orang peserta ngomong gini. Teman-teman di sini ngomong gini. Coach, kok ini belum dimulai? Ya ampun, saya udah 25 menit ngomong. Dibilang belum mulai. Astaga, ini koneksi internet kacau, saya bilang. Sudah ya? Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah, kita mulai buat headline ya. Kita mulai buat headline. Nah, teman-teman siap ya? Dicatat. Saya akan memberikan Anda headline. Ya, saya punya headline totalnya ada 41 headline. Saya ulangi lagi. Saya punya 41 headline. Saya ulang lagi, saya punya 41 headline. Dan tolong dicatat ya, saya nggak memberikan 41 karena kalau 41 kebanyakan, saya memberikan 10 aja. Saya akan memberikan Anda 10 headline dan 10 headline aja sudah bisa membantu penjualan Anda. Siap ya? Siap ya? Dicatat? Oke ya. Kalau sudah siap katakan, saya siap belajar coach. Chatting, katakan saya siap belajar. Baru saya mulai.
Silakan. Katakan, saya siap belajar, Coach. Saya baru lanjut. Silakan, saya tunggu. Siap. Terima kasih. Semoga rezeki yang berlimpah. Ya. Oke, siap ya? Catat ya. Siap. Yang pertama. Yang pertama ya. Pertama. Rahasia untuk mendapatkan dalam kurung hasil. Saya ulang lagi. Rahasia untuk mendapatkan dalam kurung hasil. Oke. Rahasia untuk mendapatkan dalam kurung hasil. Contoh, saya pakai produknya AFC ya, Bro Hardianto ya tadi ya. Rahasia untuk mendapatkan badan apa? Untuk rahasia untuk mendapatkan umur panjang. Gitu ya. Jadi gitu ya. Rahasia untuk mendapatkan umur panjang dengan hanya melakukan satu tindakan saja. Nah, kayak gitu contoh. Itu adalah headline-nya. Sudah? Yang kedua, itu yang pertama ya. Jadi Anda tulis dulu, nanti Anda coba masukin. Jadi kata kuncinya adalah nomor 3 dan nomor 4. Kalau nomor 3 sudah ketahuan, nomor 4 sudah ketahuan, nomor 3 dan nomor 4-nya dimasukkan ke dalam headline-nya. Oke ya, clear ya? Lanjut. Teman-teman kalau Anda mendengar ada suara biola di sini, anak saya lagi belajar biola. Ya, jadi paling dengar suaranya agak-agak belum merdu. Ya, lanjut. Yang kedua. Ya, yang kedua adalah ini adalah saran, ya. Ini adalah saran dalam kurung target market, ya. Ini adalah saran dalam kurung target market yang menginginkan dalam kurung hasil. Sudah ya? Ini adalah saran dalam kurung target market yang menginginkan dalam kurung hasil. Contoh. Ini adalah saran dari pakar kesehatan yang menyatakan kepada orang penderita penyakit jantung, target market kan? Ya, yang menginginkan kesehatan jantung kembali normal dalam waktu singkat. Itu adalah headline. Pakai rumus yang kedua. Sudah? Dapat ya? Siap. Yang ketiga, siap catat. Mohon maaf ya kalau belajar copywriting ini kontennya banyak banget dan sayang kita nggak bisa pakai ini ya. Jadi saya mendingan langsung cerita gitu ya. Yang ketiga adalah apakah Anda ya jangan apakah ya nggak apa-apa. Apakah Anda menderita dalam kurung problem pada dalam kurung situasi tertentu. Misal contoh. Ya kita pakai ya produknya AFC lagi tadi ya. Apakah Anda mempunyai problem ketika naik tangga Anda ngos-ngosan? Gitu ya. Apakah Anda mempunyai problem baru naik 5 tangga Anda sudah ngos-ngosan? Nah itu contoh. Oke, clear? Ya, udah berapa tuh? Udah 4 ya? 3 ya? Udah 3 ya? Yang keempat ya. Bagaimana saya meningkatkan, saya ulang lagi. Bagaimana saya meningkatkan dalam kurung problem, tanpa dalam kurung keberatan, hanya dalam waktu, sebut waktunya. Saya ulang lagi. Bagaimana saya meningkatkan dalam kurung problem tanpa dalam kurung keberatan ya dalam waktu. Nah, ini contohnya ngomong gini ya. Bagaimana saya dapat meningkatkan kesehatan bagaimana saya dapat meningkatkan problem jantung saya ya tanpa perlu memakan obat dokter misalnya contoh ya dalam waktu 30 hari misalnya gitu. Ya. Nah, itu contohnya. 4. Oke? Yang kelima. Ya. Terbukti ya, tanda seru. Terbukti tanda seru. Ini adalah cara efektif untuk dalam kurung hasil. Ya, kita coba ya.
Terbukti ini adalah cara yang paling efektif untuk menyembuhkan penyakit jantung dalam waktu singkat. Oke, sudah 5. Ya. Masih mau nambah? 5 lagi? Kalau mau nambah katakan nambah lagi, Coach. Nambah lagi, Coach. Ayo chatting, nambah lagi. Ayo, nambah? 5 lagi? Kalau mau nambah katakan nambah lagi, Coach. Nambah lagi, Coach. Ayo chatting, nambah lagi. Ayo. Silakan di chatting, nambah lagi. Ini yang nggak mencatat bingung nih dia. Makanya ada yang live nih. Ya. Nambah ya, tambah lagi ya, siap ya. Memang ini kalau nggak diikutin dari awal memang pasti akan ngalamin problem sih, nggak apa-apa. Tapi buat Anda yang ngikutin bener-bener nyatet, ini belajar. Betul nggak? Daging nggak? Wagyu kan? Wagyu? Ya, yuk kita lanjut ya. Ini ilmu mahal ya, karena pelatihannya aja kalau saya keluarkan pelatihan ini 4,5 juta rupiah. Pelatihan 2 hari. Ini saya masukin lagi ya. Oke lanjut ya. Baru 5 kan? Tambah 5 lagi ya, siap ya. Ya. Gini ya. Garansi untuk dalam kurung hasil tanpa dalam kurung keberatan. Garansi apa gini? Garansi jantung Anda menjadi sehat tanpa Anda perlu buang waktu lama. Ya, garansi jantung Anda sehat tanpa membuang waktu lama. Udah teknik ke-6. Oke? Masuk teknik ke-7. Headline ke-7, ya. Bagaimana produk baru ini dapat menyelesaikan, ya. Bagaimana produk baru ini dapat, sebentar, mana ya tadi? Kok jadi hilang? Ya, bagaimana produk baru ini dapat menyelesaikan problem saya dalam waktu disebut ya. Jadi saya contohin. Bagaimana produk AFC ini dapat menyembuhkan problem jantung saya dalam waktu singkat, dalam waktu 30 hari saja. Nah, itu contoh. Ya, udah berapa tuh? Udah 7 ya? Udah 7 ya? 8. Sekarang 8. Siap ya? 8 ya. Catat dulu ya. Ini untuk orang-orang yang menginginkan dalam kurung hasil. Ya. Ini adalah untuk orang-orang yang menginginkan dalam kurung hasil tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Contoh. Ini adalah untuk orang-orang yang pengen sembuh dari penyakit jantungnya, ya. Tetapi tidak tahu dari mana caranya, tapi tidak tahu bagaimana memulainya supaya hidup lebih sehat. 8. Ya, sudah 8. Siap? 9. Ya. Sudah berapa banyak ya problem Anda menghabiskan biaya? Ya. Sudah berapa banyak problem Anda menghabiskan biaya? Contoh. Sudah seberapa banyak penyakit jantung Anda telah menghabiskan seluruh tabungan Anda? Nah itu. Ya, contoh. 9. Terakhir 10 saya berikan total ada 41. Kalau saya 41 nanti semua left nih. Ya, kalau saya bikin 40 semua 41 semuanya left ntar. Karena saya punya copywriting semua totalnya ada 100 lebih headline. Headline copywriting. Jadi cuma nyontek aja. Saya cuma nyontek, tinggal bikin. Nanti dibuat di WhatsApp, disebar di WhatsApp. Nanti begini, malam ini Anda coba buat, Anda broadcast, lihat hasilnya, ya. Terakhir, ya. Apakah Anda siap untuk mendapatkan hasil ya, hanya dalam waktu nah gitu ya. Apakah Anda siap untuk sembuh jantung Anda hanya dalam waktu 30 hari saja? Nah, kayak gitu ya. Nah, itu adalah headline yang kita buat. Nah, kalau headline sudah kita buat, baru kita masuk ke badannya
Ya, jadi kita baru masuk ke badannya supaya membuat copywritingnya menjadi gampang. Berguna teman-teman? Kalau berguna chatting katakan berguna coach, berguna. Ayo chatting katakan berguna. Nah, yo. Silakan di chatting katakan berguna. Ya, yo. Sudah? Ya. Jadi kita sudah mulai ya, tadi di awal ya. Sip, berguna. Jadi sudah tentukan target market, sudah tuliskan 3 fitur, ya. Kenapa fitur itu begitu penting? Untuk menghindari apa? Untuk mendapatkan apa? Dan kita masuk ke tahap berikutnya, ya. Oke, good. Kalau berguna, ya. Kok biasa saya dikasih minum teh, ini nggak dikasih minum teh, tumben. Biasa udah dikasih teh, udah dikasih papaya, sudah dikasih salad buah. Ya, lanjut. Kita lanjut ya. Yang nomor 10 tadi apa ya? Apakah Anda sudah siap untuk mendapatkan hasil dalam waktu gitu ya? Nggak apa-apa ya. Ya lumayan kan, 6 juga. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan karena nanti hari Senin jam 5.15 ya. Saya belum tahu mau topik apa tentang selling. Nanti saya akan bahas banyak hal kok. Saya banyak kok ngebahas banyak hal. Eh, Kalau tadi saya barusan bikin materi itu loh. Bagaimana caranya membuat toko Anda, toko fisik itu jadi bagus. Saya ada tuh. Saya barusan bikin materi itu, topik. Jadi masih banyak lagi topik saya banyak. Saya bisa bahas banyak hal. Materi banyak hal yang bisa kita buat ya. Mau digital selling, kita mau bahas tentang bagaimana tentang hypnoselling kan kemarin udah ya. Kita udah bahas hypnoselling. Nanti kan bahas lagi, masih banyak yang kita perlu bahas. Masih banyak materi-materi lainnya ya. Nanti kita bicara materi-materi selling yang lainnya. Masih banyak materi saya. Dan juga banyak teknik bagaimana mempengaruhi orang. Udah? Yuk, kita masuk ke tahap berikutnya. Sudah buat headline? Nah, kalau sudah buat headline, kalau Anda mau saya cek headline-nya boleh, Anda chatting aja headline-nya ya. Anda chatting ke saya headline-nya, nanti saya baca headline-nya sudah cocok atau belum. Kalau sudah cocok, kita enak, kita bisa lanjutnya lebih enak. Oke? Ya. Thank you Hardianto, terima kasih. Ya, Hardianto ini adalah orang yang sudah belajar kelas saya banyak banget. Dan beliau itu udah menginvestasikan uangnya bukan hanya cuman ratusan ribu, tapi udah puluhan juta belajar sama saya. Saya respect ya, juga termasuk kepada Bu Jenny dan yang lainnya. Saya respect ya. Dan tetap aja beliau masih tetap belajar. Dan sampai hari ini saya tetap sharing ilmu dan ilmunya bukan kaleng-kaleng. Yang pasti bukan kaleng-kaleng karena benar-benar saya kasih konten buat Anda ya. Yuk, nomor 6. Sudah? Kita buat AIDCA. Apa itu AIDCA? Tadi saya sudah tulis. Saya udah melakukan persiapan tadi. Dicatat. AIDCA adalah A-nya adalah attention, I-nya adalah interest, D-nya adalah desire, C-nya adalah conviction, A terakhir adalah action. Ya, attention, interest, desire, conviction, action. Apa itu? Attention adalah headline. Headline yang tadi Anda buat. Jadi attention adalah headline. Thank you Bro Hardianto, thank you. Attention adalah headline. Jadi headline yang tadi kita bacakan ada 10 itu Anda pakai itu untuk bikin copywriting. Jadi saran saya, jadi attention pertama Anda buat dulu headline. Setelah Anda buat headline, lanjutkan dengan kata-katanya. Kata-katanya apa? Kata-katanya adalah interest. Interest adalah bagaimana menarik orang supaya dari headline itu nyambung. Contoh, saya pakai produknya Hardianto lagi deh, tanggung produk jantung ya. Misalkan saya pakai misalnya apa ya? Tentang misalkan pakai apa nih? Misalkan saya pakai headline-nya terbukti ya. Terbukti terbukti produk ini ya, terbukti. Cara ini adalah cara yang paling terbukti dalam menyembuhkan penyakit jantung dalam waktu singkat. Oke? Itu headline. Interest. Interest adalah memicu supaya orang mau baca lebih lanjut. Apakah Anda, nah ini interest ya. Apakah Anda, nah ini kata kuncinya adalah pancingan, jangan menggunakan kata apakah. Apakah Anda mengalami kondisi Anda naik 5 tangga, Anda sudah ngos-ngosan? Ataukah Anda juga mengalami kondisi di mana ketika Anda terlalu capek sedikit,
Anda merasa bahwa perut Anda menjadi bengkak. Gitu ya. Atau, nah kayak gitu. Jadi itu adalah interest. Dan usahakan interest adalah segala sesuatu, saya ulang lagi. Interest adalah segala sesuatu yang sesuai dengan problem mereka. Interest adalah segala sesuatu tentang problem mereka. Jadi problem mereka apa? Itu yang dibahas. Ya, problem mereka apa? Itu yang dibahas. Jadi interestnya dikaitin sama headline. Oke, saya baca dulu. Coach bisa lihat yang nomor, waduh saya udah lupa tadi banyak banget Jen. Terus terang saya lupa Jen, karena banyak banget Jen. Saya lupa yang mana aja. Ya Jen? Oke, kita lanjut dulu. Jadi baik lagi ya. Jadi interest adalah segala sesuatu yang menjawab dari headline. Ya, tadi kalimatnya. Apakah Anda mengalami kondisi, nah kayak gitu. Atau saya pakai storytelling, biasanya bisa. Saya pakai storytelling. Misalnya saya contoh nih kalimatnya. Anda pakai kalimat terbukti. Ini adalah cara yang paling efektif dalam menyembuhkan penyakit jantung dalam waktu singkat. Kalimat headline interestnya adalah, kalimat interestnya, saya mempunyai satu orang customer yang kebetulan dia mempunyai penyakit jantung. Ya, saya mempunyai customer yang mempunyai penyakit jantung. Oke? Oh, kertas ini Jen. Nanti belum dibahas Jen, belum dibahas. Nanti dibahas. Ya, nanti dibahas. Oke? Saya mempunyai pasien yang mempunyai penyakit jantung. Oke? Dan pasien tersebut sudah dinyatakan dokter bahwa fungsi jantungnya hanya 25%. Dan dia sudah bingung apa yang harus dilakukan pada hidupnya supaya dia mempunyai umur panjang. Sampai akhirnya saya ketemu sama dia dan saya menawarkan produk AFC. Misalnya contoh kayak gitu ya. Ini kan betul produk Haryanto AFC. Saya menawarkan produk AFC. Dan ternyata setelah dia meminum 30 hari, penyakitnya tersebut berangsur-angsur menjadi baik hingga pergi ke dokter. Dokter sudah menyatakan bahwa mengalami kesembuhan hanya dalam waktu 30 hari. Ya, ini contoh aja, ini cuma contoh ya. Nah, itu baru interest. Oke, clear? Interest? Masuk ke desire. Desire adalah penjelasan produknya. Jadi ngomongnya gini. Kenapa dia bisa sembuh? Karena produk AFC mempunyai 3 keunggulan produknya. Dia mempunyai apa, fungsi apa, dan fungsi apa. Di mana fungsi tersebut dapat, jelaskan lagi. Ulang ya. Jadi desire adalah penjelasan mengenai fitur-fitur produknya. Karena produk AFC mempunyai fungsi ABC, di mana fungsi obat tersebut membuat orang menjadi berakibat apa? Sebutkan akibatnya. Ya, nah lanjut ini. Conviction. Conviction adalah memberikan sebuah keyakinan, memberikan sebuah bahwa Anda buru-buru ambil deh. Ini buru-buru ambil. Oke, conviction ini buru-buru ambil. Nah, apa yang dilakukan di conviction? Di conviction, Anda bisa saja memberikan testimoni lain. Ini adalah testimoni lainnya yang telah mengalami kesembuhan karena produk kami. Oke? Atau conviction bisa juga produk kami telah teruji di laboratorium Jepang dan mendapat apa misalnya. Itu adalah conviction. Oke, clear? Oke? Teman-teman, bermanfaat? Merasa bermanfaat? Kalau bermanfaat, chatting, katakan bermanfaat. Chatting, katakan bermanfaat. Ayo, chatting, katakan bermanfaat. Ya. Di chatting, katakan bermanfaat. Yo, lanjut. Oke, kalau sudah, tinggal kita bagian akhir. Nah, action. Nah, ini masih kasih gini. Thank you. Nah, action adalah bagian akhir untuk meminta orang untuk membeli. Ya, action adalah bagian akhir untuk membuat orang membeli. Gimana caranya? Nah, ini gini. Saya akan buka contekan saya. Saya mau memberikan Anda satu buah teknik yang luar biasa keren. Mau? Mau nggak? Kalau mau bilang mau. Kalau mau baru saya kasih tahu. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Yang disebut namanya irresistible offer. Mau? Kalau mau saya langsung sharingkan. Ini teknik yang dahsyat yang akan membuat orang tertarik langsung membeli produk, auto beli produk Anda. Mau?
Kalau mau chatting katakan, ayo katakan mau. Sip. Sebentar ya, saya lihat dulu komputer saya buka laptop saya dulu sebentar. Yang mau chatting silakan aja chatting mungkin atau membahas tentang produknya juga boleh. Sebentar ya, saya cari dulu. Sebentar, saya cari dulu materinya. Saya akan berikan kepada Anda materi ini supaya Anda langsung bisa praktek, auto praktek. Ya. Oh, saya udah dapat ide. Hari Senin kayaknya saya mau ngebahas ini deh. Hari Senin saya mau ngebahas menjual itu mudah. Ya. Hari Senin saya akan membahas menjual itu mudah. Mau? Mau teman-teman? Hari Senin jam 17.15 saya akan mengajarkan menjual itu mudah. Ya. Kalau mau nanti akan saya ajarkan. Ya. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya, sebentar, saya buka dulu contekan saya. Saya cari belum ketemu, sebentar. Karena saya mau memberikan Anda benar-benar biar keren banget, biar Anda langsung bisa praktek. Saya mau nggak tanggung-tanggung, supaya Anda benar-benar bisa praktek. Bentar ya, siap-siap. Ntar lu, sebentar, saya buka dulu. Kok bukan ini? Bukan ini. Karena materi saya banyak banget, jadi saya tunggu sebentar ya. Saya buka dulu. Oke, langkah-langkah untuk branding. Langkah-langkah untuk branding nanti kita bahas di lain waktu ya. Nanti akan saya bahas. Sebentar ya, kok nggak ada yang materinya nggak ada. Sebentar, ada kok materinya. Saya yakin ada. Cuman hanya saya nggak tahu ditaruh sebelah mana. Sebentar aja. Materinya adalah invisible influence. Ini adalah materi jagoan saya yang selama ini saya pakai untuk membuat orang jadi auto beli. Ya. Ini adalah teknik yang dahsyat. Sebentar. Ah, ini udah ketemu. Yuk, kita bahas ya. Siap ya? Catatan ya. Catatan. Siap catatan. Catatan. Saya akan mencatat lagi. Jadi ini ada 3 rumus untuk membuat penawaran yang nggak bisa ditolak. Ya, ada 3 rumus untuk membuat penawaran tidak bisa ditolak. 3 langkah. Ya, yang pertama adalah high return on investment over. Saya terus dulu ya. Ya, udah. Nomor 2, nanti saya tunjukin. 2 adalah touchstone atau batu pijakan. Touchstone. Yang ketiga adalah believability. Oke, catat. Ada 3 langkah untuk membuat irresistible over. Ketika Anda kirim WA kepada customer, maka customernya auto beli. Ya, customernya akan auto beli. Asal orang yang Anda kirim headline-nya cukup bikinnya bagus dan maka orangnya akan auto beli. Ya, akan dibuat auto beli. Ya, rambut saya diri semua. Saking panasnya nih, rambut saya jadi berdiri semua. Oke, sudah? Siap? Ya, kita belajar ya. Siap ya? Yang pertama, ini orang di rumah saya ikut ngomong siap juga ya. Yang pertama adalah high return over. High return on investment over. Maksudnya apa? Jadi Anda harus memberitahukan kepada customer setiap pembelian adalah investasi. Jika customer Anda mendapatkan sesuatu kurang dari persepsi mereka, maka akan dianggap rugi. Tapi bila lebih dari persepsi mereka, maka itu untung. Contoh yang dipakai. Contoh yang dipakai sama dulu adalah Domino Pizza di Amerika, di Indonesia. Sempat Pizza Hut tapi habis itu hilang. Dia mengatakan 30 menit, pengiriman 30 menit atau gratis. Gitu ya. Dulu saya pernah tuh ngalamin tuh, dapat pizza gratis, bener-bener gratis tuh. Tapi lama-lama dia nggak mau melakukan, karena Jakarta macetnya ampun-ampunan. Nggak melakukan lagi. Akhirnya kasih voucher. Lama-lama hilang. Lama-lama hilang sama sekali. Karena dia rugi ya, karena kebanyakan telatnya daripada pada ininya. Nah itu contoh. Ya, jadi high return on investment over. Jadi penawaran yang bener-bener gila banget. Oke, udah?
Yang kedua adalah touchstone. Touchstone adalah sebuah penawaran atau deal, ya, ya, penawaran atau deal yang harus ada kalimat kejelasan, clarity. Kedua, simplicity, simple. Ketiga, harus ada singkat, singkat. Yang keempat harus dibuat seakan-akan beli sekarang. Kalau nggak beli sekarang, mereka rugi. Ada 4 ya. Ada 4 elemen touchstone. Ulangi lagi ya. 1, jelas. 2, simple. 3, pendek. 4, ada immediately. Harus sekarang. Kalau nggak sekarang, dia rugi. Temanya hari ini adalah copywriting dead sell yang sesuai dengan permintaan teman-teman ya. Nanti Senin kita jam 17.15. Senin jam 17.15 saya akan membahas tentang menjual itu mudah. Jadi akan membahas topik menjual itu mudah. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, nanti contohnya seperti apa nanti akan saya berikan contoh ya. Believability adalah membuat customer harus percaya dengan Anda. Jadi believability adalah harus membuat customer percaya sama Anda. Nah, bagaimana cara kita mainkannya? Penawarannya. Saya kasih gambaran penawarannya ya. Jadi penawarannya adalah Anda harus buat seakan-akan penawaran Anda ini tidak akan ada lagi. Penawaran ini cuma hanya ada sekali dan tidak ada lagi. Dan penawarannya itu seakan-akan Anda memberikan bonus-bonus yang banyak. Seakan-akan kalau dia nggak beli, dia rugi banget. Saya ambil contoh. Misalkan contoh, produk ini hanya ada 10, satu. Yang kedua, saya menyebar informasi ini kepada, misalkan contoh ini agak lebay aja ya, 5.000 database saya, 15.000 follower saya di TikTok, 10.000 di Facebook, di Instagram saya berapa dan sebagainya. Jadi dibuat orangnya merasa kedesak gitu ya. Nah, itu saya pernah membuat pelatihan dengan harga mahal. Saya cuma dalam waktu kurang dari 24 jam kelas penuh. Itu karena gitu. Jadi mainnya begitu. Jadi ya gitu ya. Jadi kalau nggak dia ngerasa rugi. Jadi ada 4 tadi ya. Clarity, simple, sederhana, dan kemudian ada dadakan. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau produknya AFC gimana? Misalkan contoh. Produknya, teman-teman saya baru datang, kebetulan produknya baru saja nyampe dan banyak banget yang beli. Dan saya tahu bahwa penyakit itu tidak bisa ditahan. Oke? Jadi bagi Anda yang mau order, silakan langsung order sekarang. Dan satu orang hanya boleh order satu saja. Ya, padahal mungkin bisa jadi barangnya banyak gitu ya. Hanya satu orang hanya boleh satu saja. Dan bagi orang yang langsung transfer, saya akan kirimkan barangnya kepada Anda langsung. Tapi ntar dulu. Saya akan berikan kepada Anda bonus. Bonusnya apa? Silakan, Anda mau beri bonus apa? Ya, bonusnya bisa apapun. Dan bonusnya kalau bisa, jangan ketahuan harganya berapa. Jadi bonusnya seakan-akan harganya mahal, harganya tinggi, padahal belum tentu harganya segitu. Jadi Anda harus membuat kondisinya seperti itu, yang membuat orang, dia akan berebut gila-gilaan, dia beli barang itu. Oke? Jadi itu yang dilakukan. Jadi kata kuncinya adalah, buat urgent, kasih nilai, dan membalikan resiko. Jadi jangan sampai dia rugi. Ya. Misalkan contoh ya. Contoh, ini saya kasih contoh-contohnya. Contoh-contohnya lain adalah, jika tidak puas, maka saya kembalikan uangnya. Dan ini menarik. Di Indonesia jarang loh. Yang orang tidak puas mengembalikan uangnya itu jarang. Jarang. Ada, tapi jarang. Jarang banget. Orang-orang di Indonesia jarang mau melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, misalkan contoh, pakai penawaran. Ini buat motor ya, penjualan motor. Payment plan. Bayar 500.000 dan bawa pulang motornya. Nah, itu kan seakan-akan kayak resikonya dihilangkan gitu ya, contoh. Atau loss leader, pembelian pertama gratis. Nah gitu ya, pembelian pertama gratis. Ini juga banyak dipakai sama orang-orang digital marketing. Dia bilang, Anda bisa dapatkan bukunya gratis, Anda cukup bayar ongkos kirimnya. Tapi lucunya ketika bayar ongkos kirim, nanti di website kita ditanya lagi suruh beli barang lain. Nah itu yang terjadi. Jadi dia rugi di awal, tapi dia untung di belakang. Nah itu yang dilakukan ya. Kemudian garansi. Garansi selama 5 tahun gratis servis dalam 24 jam beres garansi. Misalkan kayak gitu. Itu adalah contoh-contoh penawaran yang tidak dapat ditolak oleh orang. Karena penawaran begitu ditawar, orang langsung, berebut gitu. Maka orang langsung mau beli. Ya, nah jadi itu yang dilakukan. Nah sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan tentang copywriting. Konsepnya copywriting seperti itu. Kelihatannya simple, sederhana, tapi yang sulit cuma satu. Yang sulit adalah
ngebuatnya. Ya, yang sulitnya adalah ngebuatnya. Jika Anda merasa bermanfaat, chatting katakan bermanfaat, coach. Bermanfaat. Chatting, chatting, chatting katakan bermanfaat. Yo, silakan saya tunggu. Chattingnya katakan bermanfaat. Ya, harusnya topik ini saya sudah bahas tadi siang karena apa? Koneksi internetnya eh, ya koneksi internetnya nggak bagus ya, jadi gitu. Ya teman-teman, jadi makanya mesti follow TikTok saya karena di TikTok saya sampai tanggal 8 saya sharing banyak hal. Ya, ya selamat sore, ya bermanfaat, good, bagus ya. Jadi itu adalah permainan yang tadi mengenai ketika melakukan offering. Nah, siap ya? Saya akan memberikan Anda lagi. Siap? Pricing trick mau? Saya akan berikan Anda pricing trick. Siap? Ya, jadi tadi tentang pricing trick ya, sekarang pricing trick ya, saya ajarin. Ya, pricing trick adalah menggunakan ketika membuat harga, gunakan angka 7 dan angka 9. Karena menurut penelitian, jika harga menggunakan angka 7 dan angka 9, maka akan membuat produknya itu lebih eye catching dan lebih menarik. Jadi gitu ya. Kalau kita bilang harganya 20.000 mahal, 19.000 enggak, 19.700 dianggap di bawah 20.000. Itulah pricing strateginya. Oke. Eh, saya saya mana tadi ya catatan saya? Ini ada yang minta summary nih, ada yang minta summary. Saya tadi tulis di mana? Oke, saya summary-kan dulu ya. Saya summary lagi ya, ulangi lagi. Yang pertama adalah tentukan target market dulu. Setelah tentukan target market dan buyer persona, tentukan marketing weapon. Setelah marketing weapon, tentukan adalah di tengahnya adalah poros. Poros itu adalah copywriting-nya. Oke, ya. Oke ya. Yang penting headline dulu. Copywriting untuk buat jual rumah, yang penting headline dulu. Tuh Jenny tuh yang udah jago tuh. Jenny jual rumah dan dia sudah closing banyak nih. Padahal baru udah dia kemarin sempat cedera dan sekarang sudah jualan rumah lagi dan dia udah mengabarkan udah ada closing nilainya kayaknya miliar tuh. Dia udah closing miliar tuh. Oke ya. Berikut. Nomor satu adalah tentukan target market. Ya, tentukan target market atau buyer persona, itu yang pertama. Setelah itu nomor dua adalah tuliskan 3 fiturnya. Yang ketiga adalah kenapa fitur itu begitu penting. Nomor 4, fitur itu untuk menghindari atau untuk mendapatkan apa. Yang kelima, buat headline. Tadi headline-nya kebetulan saya membagikan ada 10 jenis headline. Ya, nomor 6 adalah buat badannya, badan copywriting-nya. Copywriting ini nanti dibuat WA juga bisa. 7, buat penawaran yang tidak bisa ditolak, irresistible offer. Ya, nomor 7. Sebentar, saya mesti pasang posisi biar kelihatan. Gimana nih kameranya? Ya, irresistible offer. Kalau pakai kertas kelihatannya dianggap yang ini. Nah, irresistible offer. Oke? Ya, irresistible offer. Jadi penawaran yang nggak bisa. Lagi ya, lanjut ya. Jadi gunakan rumus 7 dan rumus 9 ya. Terus juga rumus pricing berikutnya adalah Anda takut-takutin orang bahwa harga akan naik. Ya. Dan menariknya saya menemukan belakangan ini gitu ya, bahwa harga mahal itu diidentikan dengan barang berkualitas ya. Ini rambut saya makin naik nih ya. Makin naik. Jadi dianggap barang-barang itu dianggap barang berkualitas. Semakin mahal semakin berkualitas. Itu juga yang saya lakukan di beberapa jenis barang. Jadi kalau saya harganya murah, kemudian saya memberi banyak, ada beberapa orang yang anggap nggak percaya. Mereka nggak percaya gitu ya. Jadi kayaknya nggak make sense buat mereka. Jadi makanya kenapa lebih baik harga lebih baik mahal. Sebenarnya buat saya itu penting banget. Ya, berikut. Kemudian kontras, rumus harga kontras. Kontras itu kayak gini. Jadi sales menawarkan ke harga yang mahal, lalu yang ke murah. Jadi kalau jual barang, tidak boleh langsung yang murah, tapi jual barang yang mahal dulu. Misalkan contoh, Jenny mau jual rumah, jadi Jenny yang tawarkan rumah yang harganya 2,5 miliar dulu. Kalau dibilang, rumahnya bagus sih, cuma mahal ya. Nah, baru turunin, Jenny turunin. Itu permainan pricing trick, permainannya. Berikutnya pricing trick, permainan berikutnya adalah diskon, rebate, dan kupon. Itu juga bisa dilakukan pricing trick ya. Kemudian scarcity. Scarcity itu juga bermain dengan kelangkaan. Semakin barangnya langka, semakin orangnya pancen oye gitu ya. Saya ambil contoh, ini menurut saya, ini dugaan saya, belum tentu benar, ini dugaan saya. Teman-teman yang di Bali, mungkin yang pernah pergi ke Bali, ada Pia Legong. Buat saya agak aneh buat saya Pia Legong itu. Pia Legong itu terkenal banget di Bali dan sudah lama ya. Dan setiap orang beli
itu lucunya mereka membatasi satu orang hanya boleh beli satu, nggak boleh lebih dari satu. Dan edannya udah gitu nggak boleh milih. Ya, edannya tidak boleh milih. Halo, yang udah hadir ya. Edannya adalah tidak boleh milih. Kan aneh ya, nggak boleh milih. Aneh nggak? Nggak boleh milih. Nah, sudah nggak boleh milih, maka apa yang terjadi? Karena nggak boleh milih. Karena nggak boleh milih, maka yang ngantri panjangnya minta ampun. Udah gitu, setiap orang mau beli, dia mengatakan ini sudah ada orderan sebelumnya. Nggak tahu bener apa enggak. Tetapi cara itu membuat Pialegong itu ngantrinya panjangnya minta ampun itu. Bahkan saya tahu banget, itu bahkan sampai ada calo-calo yang penjual Pialegong loh. Itu yang terjadi. Nah, ini sempat terjadi juga di Medan. Dulu Medan ada yang namanya bolu meranti. Dulu sempat kayak gitu. Iya betul, mesti PO dulu katanya gitu ya. Dulu bolu meranti juga begitu. Tetapi bolu meranti sekarang nggak begitu. Bolu meranti mau beli kapanpun bisa. Kalau dulu nggak bisa. Saya kalau mau beli bolu meranti itu mesti 1 hari sebelumnya. Sekarang nggak. Bisa kapanpun saya beli. Ya, yang sekarang lagi ngetop lagi di Medan itu kalau nggak salah itu ya Risol Gogo. Risol Gogo sekarang lagi ngetop tuh. Ya, saya nggak tahu kalau kondisi sekarang, kayaknya sekitar sebelum COVID 2018-2019 sempat ngetop banget. Jadi kalau kita beli itu sering nggak kebagian tuh, sering tidak kebagian. Itu juga rumus scarcity yang dipakai. Benar apa nggak, kita nggak ada yang tahu. Ini apakah permainan, kita juga nggak tahu. Tetapi itu adalah rumus yang dipakai. Jadi jualan itu, kadang-kadang kan kita suka nafsu ya, maunya langsung jualan banyak gitu ya. Padahal itu adalah permainan, dia jualnya pelan-pelan dan sebagainya, itu bisa dipakai. Ya. Terus rahasia berikutnya adalah, nah ini contoh, rumus lain ya, eh, free support. Free support juga senjata yang bagus kalau Anda buatin offering di penawaran, di dalam WhatsApp itu juga bagus. Free support, seumur hidup itu juga keren. Terus kemudian ada juga mencoba sebelum membeli, itu juga ada di beberapa produk. Khususnya dulu pernah saya tahu adalah air filter advance, itu suka titik ke rumah-rumah, coba dulu sebelum beli. Itu teknik yang dipakai adalah teknik ini, apa namanya? Puppy dog ya. Puppy dog close ya. Puppy dog close. Jadi gini, dipercaya bahwa orang yang sudah punya ada orang dikasih anjing atau dititipin anjing kecil, itu anjing kecil kan lucu banget ya. Terus dikasih makanan. Itu lucunya, dia bilang dititip dulu, Anda nggak mau beli nggak apa-apa, titip aja dulu. 3 hari dititip, setelah itu kita datang, mau ngambil anjingnya pasti nggak dibolehin. Itu tekniknya namanya puppy dog close. Jadi gitu ya, karena dia sudah ngerasa enak banget gitu ya. Contoh jual copywriting tas. Tasnya tas apa? Balik lagi, tasnya tas apa? Fiturnya fitur apa? Jadi semua harus balik lagi ada fitur-fiturnya apa ya. Jadi fitur, mesti ada fiturnya. Jadi saya nggak bisa langsung membuat copywritingnya sebelum saya tahu target marketnya siapa. Tadi ya. Saya harus tahu target marketnya siapa, fitur tasnya apa, kenapa fitur itu begitu penting, ya, itu untuk menghilangkan atau menghindari untuk mendapatkan apa, buat headline, buat IK, baru buat penawaran yang tidak bisa ditolak, ya. Jadi itu rumusnya. Terus berikutnya lagi, ada cara lagi, tidak puas, saya bayar 3 kali. Itu dulu pernah terjadi di beberapa restoran ya kalau nggak salah ya, apa pecel lela ya, pecel lele kalau nggak salah ya. Itu juga sempat tuh kayak gitu kan. Jadi tidak puas saya bayar 3 kali ya. Nah kalau jasa cuci spring bed mah bisa banyak kali jasa misalkan ya. Tidak puas, tidak bersih, saya ganti, saya bayar 3 kali. Misalkan contoh ya. Terus atau kemudian apa lagi ya misalkan dipakai ya. Misalkan garansi. Saya pernah tuh ini ya apa pembuang air, saya pakai namanya Cyclone, yang model Cyclone, itu juga sama tuh. Saya tertarik gara-gara karena ada kalimat yang mengatakan garansi selama 2 minggu, kalau macet akan dikasih gratis. Dan saya coba, benar. Setelah itu masih macet. Ya udah lancar tapi masih macet. Saya panggil, datang orangnya. Dibersihin lagi, bersih. Nah setelah itu saya percaya, makanya saya endorse orangnya, saya testimoni orangnya. Karena buat kita itu bener-bener puas banget sih, kayak gitu tuh ya. Jadi buat orang-orang yang ragu membeli, dengan kalimat-kalimat kayak gitu tuh, itu membuat orang jadi, iya ya, gue aman ya, peace of mind lah. Orang selalu mencari peace of mind. Ya, begitu juga kalau membeli tas, juga cuci jasa sofa spring bed, itu juga begitu ya. Sofa spring bed biasanya problemnya apa sih? Tungau ya, tungau kan. Jadi apa namanya? Kutu ya, kutu spring bed itu ya. Jadi Anda bisa pakai kalimat
Pernahkah Anda mengalami kayak gitu ya? Pernahkah Anda mengalami kayak gitu? Itu bisa juga, sama. Ya. Terus kemudian yang terakhir, tinggal 1 menit lagi nih, saya sharingkan buat Anda ya. Jadi saya cuma mau kasih gambaran juga lagi. Jangan lupa kalau mau jual apapun, kontras rumusnya. Rumus kontras artinya apa? Jual barang harga yang mahal dulu, baru jual barang yang murah. Jangan langsung jual yang barang murah. Kebanyakan sales enggak. Sales jualnya yang suka barang murah. Dan akibatnya ketika barang yang nggak cocok mental, dia nggak bisa nawarin lagi. Jadi harus ada down selling. Jadi ada upselling, ada down selling, ada cross selling. Ya, oke. Kalau sepatu sandal sama. Kenapa? Apanya? Maksudnya jual sepatu sandal. Ya kenapa orang itu harus pakai sepatu sandal? Kenapa gitu ya? Jadi bisa aja kalau sepatu sandal Anda rusak dalam waktu misalnya 12 bulan, maka saya ganti baru. Saya ambil contoh yang paling gampang. Lampu Philips kan ya. Kalau lampu Philips kan ada garansi apa ya? Kalau sampai 5.000 jam rusak diganti baru. Pertanyaannya, pernah saya minta ganti? Kagak. Pernah nggak saya lampunya mati sebelum 5.000? Mungkin pernah, karena saya pusing ngitungnya. 5.000 tuh bingung ya. 5.000 itu kan ngitungnya gimana caranya? Seakan-akan di asumsi kepala saya sudah 5.000. Coba kita hitung matematik ya. Lampu nyala anggaplah 10 jam. 10 jam kali 1 tahun 365. Ya enggak? 365 tambah 100 berapa? 10. 365 tambah 10 berapa? Kali 10. 3.000 ya? Baru 3.000 ya? Berarti 1 tahun, kurang lebih 1 tahun setengah. Lampu Philips pernah nggak rusak dalam waktu 1 tahun? Banyak. Pernah nggak kita minta garansi? Nggak pernah. Itu yang terjadi. Sama kayak kemarin saya beli cukuran ya. Saya beli cukurannya Philips, itu dia bilang garansi loh. Nah, saya punya beli di JDID itu kalau nggak salah 4 atau 5 bulan rusak. Itu enggak loh, saya nggak minta ganti loh. Saya beli baru itu beneran. Nah itu maksud saya, kadang-kadang faktor power garansi itu kuat banget ya. Membuat orang percaya. Kadang-kadang kita mikir gitu ya, barang cuma segini masa bisa minta garansi sih, yang bener aja. Masa lampu bohlam cuma 25-30 ribu saya minta garansi, kayaknya nggak make sense. Itu loh. Jadi sebenarnya kata garansi itu yang membuat orang peace of mind jadi lebih nyaman. Masuk akal teman-teman? So, merasa berguna? Kalian merasa berguna? Silahkan chatting katakan merasa berguna. Berguna coach, berguna. Garansi selisih harga termurah gimana tuh? Itu udah sering banget dipakai tuh oleh dulu Hypermart dan sebagainya ya. Udah sering dipakai tuh. Jadi sampai akhirnya malah jadi bumerang tuh. Akhirnya mereka jadi saling klaim-klaiman tuh. Saya tahu banget tuh. Ya. Saya sih selisih harga barang enggak lah ya. Mendingan servis yang saya mendingan mainkan gitu ya. Oke? Sip berguna. Oke? So, teman-teman, kita sudah 7.31, kita sudah menghabis waktu seksinya. Buat teman-teman yang merasa berguna, kalau Anda mau berikan saya ST atau apapun silahkan. Ya, saya suka banget, terima kasih kalau Anda mau berikan saya hadiah apapun di sini. Dan saya cuma mau kasih tahu juga pada teman-teman, ya, saya juga ada kelas, kebetulan ada kelas yang namanya Sales Winning Attitude. Kelasnya tanggal 6 Maret ya, tanggal 6 Maret, trainingnya hanya 250.000. Jadi kalau Anda tertarik, Anda naik ke profil saya, di profil saya di atas, atau Anda catat aja nomor handphonenya. Ya, Anda catat nomor handphone tim saya, nomor tim saya 0813 17 90701 17097001. Saya ulangi lagi. Saya sendiri yang beribet ngomongnya ya. Kapan lagi kelasnya? Kelasnya hari Senin. Kelasnya hari Senin jam 5:15. 5:15. Jadi Anda kontak nomor ini untuk mengikuti Sales Winning Attitude untuk menjadi orang sales yang juara. Dan pelatihannya akan saya bimbing Anda untuk membuat mental Anda menjadi mental juara. Pelatihannya cuma 250.000 aja. Oke? Ya. Jadi besok pelatihannya Senin jam 5:15. Oke? So, see you teman-teman. Semoga berguna. Sukses buat Anda dan sampai jumpa. Dan hari Senin sampai jumpa di jam 5:15 dan saya akan membahas tentang